Selamat pagi, saya Ritya Putra. Saya Nabila Saida. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan brand yang akan kita bahas di presentasi kali ini, yaitu brand Pepsi. Pepsi pertama kali dikenal sebagai beverage drink pada tahun 1890 yang memiliki sejarah yang sangat menarik serta beragam. Pendiri brand tersebut adalah Carl Abraham yang berubah nama menjadi Pepsi Cola. Untuk memasarkan minuman sebagai minuman sehat yang mengandung enzim pepsin di dalamnya yang katanya untuk membantu pencernaan. Ini adalah awal yang sangat menarik jadi perhatian, meskipun logo pertama brand Pepsi pada tahun 1898 sangat mirip dengan brand Coca-Cola pada tahun 1885, menunjukkan persaingan ketat antara dua brand tersebut. Lalu pada tahun berikutnya Pepsi dikuasai oleh Love Inc. yang membawa perubahan signifikan dalam brand Pepsi tersebut, termasuk perubahan ukuran botol yang tadinya dari 6 ons sekarang menjadi 12 ons dan penambahan tagline refreshing and helpful. Puncak evolusi brand ini datang pada tahun 1940-an, pada saat CEO Pepsi, Walter Mack, memperkenalkan desain botol baru yang menampilkan mahkota dengan logo. Muncullah Pepsi Go yang sekarang menjadi ikon brand. Ikon brand tersebut terinspirasi dari upaya perang selama Perang Dunia Kedua. Kombinasi warna merah, putih, dan biru yang sangat populer mencerminkan semangat patriotisme. Evolusi brand ini tidak hanya berhenti pada tahun 1962. Perubahan lebih lanjut dari desain logo, penyesuaian brand terus terjadi hingga saat ini. Pepsi terus memodernisasikan dan menyegarkan brandnya untuk tetap relevan di era digital. Selanjutnya brand Essence, kesejukan, kesegaran, serta kepuasan tercermin dalam kampanye dan pengalaman konsumsi Pepsi. Dalam berbagai kampanye iklan, konsep kesejukan dan kesegaran selalu ditekankan, terutama melalui visualisasi minuman yang dingin. Ini ditunjukkan dalam penggunaan gambar botol dingin dan es dalam iklan beranda. Konsumsi sering mengkaitkan Pepsi dengan rasa kepuasan yang unik dan hanya bisa diberikan oleh minuman Pepsi tersebut. Selanjutnya, brand personality. Pepsi banyak tercermin dalam kampanye iklan dan inisiatif brand. Misalnya kampanye The Pepsi Challenge yang dimulai pada tahun 1975 adalah contoh bagaimana brand ini secara aktif mengajak konsumen untuk membandingkan rasa dan memilih Pepsi. Penggunaan selebriti muda dan perubahan dalam desain logo juga menunjukkan kepribadian yang berani dan kompetitif. Selain itu, Pepsi secara konsisten menampilkan konsep keberanian dengan berpartisipasi dalam persaingan ketat dengan Coca-Cola. Selanjutnya, brand value. Pepsi seperti daya saing dan inovasi tercermin dalam sejarah brand ini. Pepsi telah bertahan sebagai pesaing kuat industri minuman ringan meskipun persaingan sengit dengan Coca-Cola. Perubahan dalam desain logo dari waktu ke waktu mencerminkan kemampuan brand tersebut untuk beradaptasi dengan tren dan perubahan konsumen. Selain itu, upaya berkelanjutan brand Pepsi tersebut untuk menarik generasi muda dan tetap relevan menunjukkan ketahanan. Inisiatif seperti The Pepsi Challenge dan Pepsi Refresh Project juga merupakan bukti komitmen brand Pepsi terhadap daya pesaing dan juga inovasi dalam pasar yang kompetitif. Selanjutnya terdapat brand identity. Pepsi sendiri memiliki logo yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Terdapat 10 simbol yang telah digunakan selama kurang lebih 100 tahun. Untuk saat ini, desain yang digunakan yaitu melambangkan Pepsi Globe atau popularitas minuman asli di seluruh dunia. Logo Pepsi sendiri menggunakan font yang dibuatnya untuk mengingatkannya pada Harry Plain. Warna yang digunakan dari dulu hingga saat ini tetap sama, yaitu perpaduan antara warna biru, putih, dan warna merah, dengan warna garis-garis yang membentuk senyuman yang indah. Di sebelah kanan terdapat nama minuman Pepsi itu sendiri dengan huruf kecil dan berbentuk bulat. Selanjutnya ada brand image. Menurut data konsumen, Pepsi merupakan salah satu minuman soda terpopuler di Indonesia dan memiliki rasa yang berbeda dengan minuman yang lainnya. Kebanyakan orang mengenali produk Pepsi hanya dengan melihat logonya karena dapat menarik perhatian para pelanggan. Warna logonya tetap sama dan tidak berubah, yaitu mendominasi warna biru, putih, dan merah. Banyak perbedaan antara Pepsi dengan minuman soda yang lainnya seperti warna dan rasa, sehingga banyak orang yang bisa membedakan Pepsi dengan minuman yang lainnya. Meski tidak semua orang menyukai Pepsi, karena banyak orang tidak menyukai minuman bersoda, namun Pepsi mampu menarik
konsumen hingga membuatnya ingin membeli kembali dan mengonsumsi produk tersebut. Selanjutnya ada analisis SWOT dari Pepsi. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pepsi terus berkembang dengan mengikuti tren yang ada. Pepsi memiliki brand yang kuat dan merupakan salah satu brand ternama dengan tim yang berpengalaman yang menjangkau dunia. Dan Pepsi memiliki strategi marketing yang baik. Brand ini menjaga image Pepsi tetap nyata dan mendorong penjualannya dengan melakukan ekspansi pasar minuman sehat. Ini adalah salah satu hal yang membuat Pepsi semakin berkembang dan digemari banyak masyarakat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Pepsi merupakan salah satu minuman soda yang dianggap banyak orang sebagai minuman yang tidak sehat karena mengandung banyak gula dan minuman berkarbonasi yang tidak baik untuk dikonsumsi. Kemasan Pepsi juga dapat membahayakan lingkungan karena berasal dari botol plastik. Perusahaan Pepsi sendiri belum mengambil langkah yang lebih efektif untuk mengurangi limbah botol plastik. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Pepsi memiliki peluang pasar yang cukup tinggi sehingga Pepsi bisa terkenal sampai internasional. Karena Pepsi selalu melakukan banyak strategi untuk melakukan peluasan pasar. Kebanyakan orang bisa menemukan minuman Pepsi di minimarket, namun banyak juga terdapat di beberapa tempat makan. Inilah salah satu hal yang bisa membuat Pepsi lebih diketahui oleh banyak orang. Yang keempat ada threat atau ancaman. Banyaknya persaingan minuman soda disebabkan adanya persaingan untuk memperluas pasar di bidang minuman soda. Terdapat banyak pesaing yang lebih kuat di dalam teknologi sehingga lebih memperkuat sektor pasar mereka. Minuman bersoda yang tidak baik bagi kesehatan jika dikonsumsi terlalu berlebihan. Selanjutnya ada positioning statement dari Pepsi. Bagi mereka yang sedang mencari kesenangan dan penyegaran, Pepsi adalah salah satu pilihan minuman terbaik yang menawarkan cita rasa yang nikmat dan pengalaman yang menyegarkan tiada tara, dengan menghubungkan manusia dengan momen-momen berharga di dalam hidup mereka. Lalu selanjutnya ada positioning mapping. Pepsi saya taruh di paling atas dikarenakan Pepsi itu harganya paling mahal. Yang penyebabnya itu adalah Pepsi sudah keluar dari Indonesia, lalu produknya sekarang sudah cukup langka, jadi untuk di marketplace gitu baru bisa ditemukan dengan harga yang lumayan mahal daripada kompetitor lainnya. Secara rasa Pepsi cukup enak dan ya tidak jauh dengan Dr. Pepper yang kedua saya selanjutnya ingin sebutkan. Secara harga pun Dr. Pepper juga cukup pricey setelah saya lihat di marketplace. Lalu yang ketiga ada 7up. 7up menurut saya pribadi secara rasa di bawahnya Pepsi dan yang lainnya, tetapi secara harga masih cukup tinggi juga karena mungkin di Indonesia ini juga sudah tidak ada dan kelangkaan produknya juga cukup langka sekarang. Lalu yang keempat ada Coca-Cola, Fanta, dan Sprite. Menurut saya secara rasa mereka lumayan enaknya, mirip-mirip. Ya lebih enak juga menurut saya daripada Pepsi mungkin. Lalu secara harga mereka sangat terjangkau daripada yang lainnya karena mereka masih cukup laku di Indonesia, masih ada juga, jadi produknya gampang untuk didapatkan di supermarket biasa pada umumnya. Lalu ada contoh bentukan branding. Pada contoh bentukan branding ini, setelah beberapa iklan yang saya lihat dan saya tunjukkan ini, Pepsi banyak mengeluarkan seperti momen bersama teman, momen bersama orang yang penting di dalam hidup, dan menunjukkan seperti kampanye-kampanye atau yang hal-hal yang berbau menyegarkan. Lalu selanjutnya ada channel branding yang dilakukan Pepsi pada tahun 2015, yaitu mereka melakukan kampanye seperti hashtag Say It With Pepsi atau katakan dengan Pepsi, dan hashtag to my taste, cocok dengan seleraku. Dia melakukannya itu pada tahun 2015, mungkin sedang naik-naiknya Facebook, Twitter, dan Instagram. Mereka melakukan seperti menceritakan pribadi mereka pada berbagai media sosial itu, dan mereka mendapatkan hasil respon yang cukup banyak, sebanyak 10 juta respon. Dan mereka mendapatkan interaksi dan kesuksesan pada marketing pada Pepsi. Lalu mereka juga melakukan seperti kampanye pada kasih ibu, kayak seperti mendapatkan diskon pada baju-baju muslimah dan hal-hal lainnya. Lalu pada 2023 mereka memasuki ke short videos seperti short YouTube, Instagram Reels, dan TikTok, dikarenakan hal itu seperti 52% market di dunia itu mungkin sudah cukup masuknya ke yang short videos pada saat ini.
Pepsi menggunakan tone of voice yang optimis, energik, dan fun dalam pemasaran produk mereka, yang cenderung menekankan pada kesenangan, kegembiraan, kebersamaan dalam pesan-pesan yang disampaikan. Maka dari itu, Pepsi membuat kampanye Live for Now adalah gerakan kampanye yang dilakukan oleh Pepsi yang tidak hanya mengikuti tren saja, akan tetapi juga merangkul semangat zaman untuk membangun koneksi yang mendalam dengan generasi milenial. Bentuk storytelling yang dilakukan oleh Pepsi adalah melalui gerakan Pepsi Generation, merupakan pemasaran dengan menggabungkan ikon budaya pop dari tahun 1980 sampai saat ini, menggunakan perpaduan nostalgia dan gaya visual yang berbeda untuk menghubungkan Pepsi dengan momen-momen ikon dalam budaya pop selama beberapa dekade, dengan menampilkan selebriti seperti Britney Spears, Cindy Crawford, Michael Jackson, Backstreet Boy, dan lain-lain. Selanjutnya adalah isu keberagaman dan lingkungan, yaitu bercerita tentang komitmen Pepsi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan membuat kampanye PepsiCo Recycling. Customer touchpoint yang dilakukan oleh Pepsi melalui iklan dan promosi di media seperti di TV dan di internet, produk Pepsi di toko-toko dan restoran cepat saji, melalui situs web resmi Pepsi untuk informasi produk dan promosi media sosial Pepsi yang menyediakan interaksi dengan pelanggan, lalu melalui program loyalitas seperti Pepsi Reward atau PepsiCo Taste Good, itu tergantung wilayah, dan layanan pelanggan melalui Gmail. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.